Getok harga, sebuah fenomena yang mungkin tak ada putusnya. Kali ini, tim Secret Story menyambangi pesisir selatan Yogyakarta yang sempat viral dengan ulah warung nutuk alias getok harga. Tanpa menu dan daftar harga, sejumlah unggahan menyebut banyak wisatawan yang kecewa karena nilai tagihan yang tak wajar. Apakah praktik itu masih ada? Tapi berapa sih kalau harga per ininya? Per itemnya? Per itemnya. Nanti aja makan dulu aja nggak apa-apa mas. Makan dulu. Waktu itu kalau mau pesen makanan gitu di menunya belum ada harganya itu suka was-was mas saya. Kita harus tahu dulu itu dari awal itu harganya berapa. Takutnya kan dibom gitu loh mas. Dari informasi yang kami dapat, penjual tak hanya menagih harga 2-3 kali lipat dari harga normal. Mereka juga menagih sewa tempat yang sering tak disadari oleh pengunjung. Setelah beberapa saat berkeliling, kami pun memutuskan singgah ke salah satu warung. Misi, Iya silahkan. kalau mau makan apa mbak Makan kita menunya? adanya cuma makanan ringan mas, kayak mie instan sama mie cup. Ada mie instan yang mie goreng, mie rebus ada. Oke, jadi aku paling nggak mau yang cup sih mbak, aku pengen yang Mie instan yang iya. mie goreng ya. Ha-ha. Pakai Kalau telur dadar ya. pakai telur dadar. Kalau minumnya apa yang seger nih mbak? Minumnya es kelapa muda ready. Di awal pemesanan, kami tak merasakan adanya keanehan. Bahkan, penjualnya pun sangat ramah. Tapi kalau jeli, ada satu hal yang hilang di sini. Iya, buku menu dan daftar harga. Ketika kami bertanya, penjual tak juga membuka harga pasti. Ini apa? Mbak nggak ada daftar harga? Oh, daftar harga? Nggak ada ya mas, rusak sepertinya kemarin. Oh. Belum ada, belum bikin lagi. Oke. Ya, tapi aku udah hafal kok harganya. Udah hafal? Sudah. Tapi berapa sih kalau harga per ininya? Per itemnya? Per itemnya. Nanti aja makan dulu aja nggak apa-apa mas. Makan dulu. Dan selesai makan, kami pun sedikit terkejut dengan harga yang harus dibayar. Selain tak tertulis detail di nota, kami juga dikenakan sewa tempat dan Makanya ya, tikar yang tidak kami semua. pakai. Mbak, ini kan totalnya berapa? 125. Iya, 125.000. 125.000. Ini mohon maaf loh ya. Gimana? Mohon maaf banget. Nah, ini kan ada totalnya tapi kok per itemnya nggak ada sih Mbak. Ini Oke. rinciannya berapa? Gazebo 50. Kasebo. Ini. Ha-ha. Terus mie gorengnya 25. Mie goreng 25. Pakai telur ya. Kelapa muda 25. 25. Air mineralnya 10.000, gorengannya 15.000. Oh gitu. Gazebo tadi tuh yang ini Mbak. Yang Oh. ini kan tadi sudah saya jelaskan, ada gazebo, ada payung. Oh ini berbayar. Ya. Oh jadi ini tuh berbayar sendiri-sendiri itu Ya. hitungannya. Ya. Saya pikir tadi cuma dipersilahkan aja berarti ini berbayar. Nanti Itu kalau aja kalau Ah. pas rame ya, Ha-ha. liburan gitu kita maksimal 2 jam loh mas. 2 jam harus sudah ganti orang Ya. lain. Iya, kami merasa sedikit dijebak. Pasalnya, pedagang mempersilahkan kami duduk di tikar seolah lokasi itu memang tempat untuk makan. Dan ketika kami kejar dengan pertanyaan, Imah menyebut bahwa praktik ini memang sudah jamak terjadi di pantai selatan Yogyakarta. Nanya dulu sekarang katanya gitu. Oh, gitu. Katanya kalau nggak ada harganya takutnya nanti tiba-tiba up gitu loh ngeri. Dinaikin. Ha-ha. Ya kalau dinaikin sih mungkin semua pedagang pernah ya mas ya menaikin harga gitu. Tapi itu kan momen-momen tertentu. Ya Oh. kayak pas lebaran gitu kan semua barang kan naik mas. Oh, Apapun. Jadi kan oke. pasti sening ya maksudnya pas lebaran itu aja naik. Rame lagi. Ya rame lagi gitu. Oh. Itu biasanya memang iya sih maksudnya tidak 1-2 orang maksudnya. Oh, gitu. Kebanyakan gitu. Tapi ya naiknya juga nggak terus 50% gitu kagak. Naik 5.000 aja. Tapi Mbak jadinya kesempatan nggak sih kayak gitu? Ya, ambil gimana ya namanya pedagang ya mas ya. ambil kesempatannya. Tapi Mbak pernah juga berarti ya? Semua pedagang sepertinya iya mas. Penasaran, kami mencoba berkeliling untuk memastikan apakah praktik serupa terjadi di warung lain. Kami pun mendatangi beberapa warung makanan secara acak. Ini bakso ya Mbak? Iya. Oh bakso. Bakso sama pentol tuh beda apa, Mbak? Ini bakso, ini cilok. Kalau bakso nggak usah pakai mie bisa ya? Ini memang nggak pakai mie. Oh bakso kuah. Iya bakso. Kalau satu porsi bakso berapa? 10.000. 10.000. Ini 5.000 bisa. Cilok 5.000. Kalau kopi 10.000. 10.000.
Gorengan nanti kalau misalnya pengen ini digorengin lagi. Tapi tempe lagi. Iya. Biar panas. Dulu semangkok gitu ya Mbak? Iya. Tapi kalau weekend nggak dinaik-naik? Atau weekend kan biasanya memang agak ramai? Oh sama aja? Kami merasa lega, setidaknya Atun bersedia menyebutkan harga ketika kami tanya, dengan nominal yang masih terasa wajar. Begitu juga ketika kami bertanya tentang keberadaan tikar yang terpampang. Kalah kasarannya, ini rugiin yang lain nggak? Ini saya makan bakso sama dia di sini, duduk di sini itu punya Mbak? Iya, ini nyewa 30.000. Oh bukan punya Mbak? Bukan. Oh Beda. Kalau punya mbaknya ini. Ingin memastikan kembali, kami juga mendatangi warung yang terlihat cukup besar. Perbedaan pun langsung terlihat. Kami mendapati daftar harga dan aneka makanan minuman yang dijual. Ketika kami melanjutkan dengan memesan, pelayan pun membawa serta buku menu yang detail pula. Mbak, ini saya foto dulu ya, nanti tak liatin temenku satunya soalnya dia lagi berenang. Ini kalau kayak gini Mbak, udah sepaket segini ya 200 mungkin sudah fix ya? Ini misalkan ini kita 1 kilo udah berat, udah telur, udah kasih, nasinya 1 tepung itu. Sama es tehnya 3 orang. Dari pokoknya fix 200. Sama campur dan berapa? Enak ya Mbak kalau yang udah paketan? Iya. Mbak kalau pesan bisa rombongan gitu beda lagi? Kalau baca kapan-kapan. Ini kan ada paketnya ya? Kalau yang pakai kayak gini, ini kan udah ada ikan, udang, terus ada sambal lalapannya, terus sama buat sama kerasnya udah tahu. Oh dihitungnya per orang ya? Jadi saya kan misalnya sama tim saya itu kan ada sekitar 20 orang. Menyesuaikan 35 kali 20 berarti 700. Iya, kita misalkan ini ya, misalkan mau nambah lagi. Ya, tapi nanti udah hitungnya itu. Yang menarik, banyak di antara pengunjung memilih rumah makan di tempat wisata jika menyediakan daftar harga yang jelas. Kalau yang makan seperti ini saya first time nih Mas. Langsung ditawari. Tawarin. Paketnya gitu kan. Karena kalau memang make sense saya rasa ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah lihat menu Tapi nggak kurang. sesuai ya itu baru kita. Apalagi harganya ya. Ya. Lantas bagaimana dengan peran kelompok asosiasi pedagang setempat? Apakah tidak ada aturan mengenai transparansi harga makanan bahkan sewa tikar? Marjoko, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Drini Gunung Kidul menyebut, memang ada beberapa kasus yang terjadi karena ulah beberapa oknum nakal. Ya, memang seperti itu pernah terjadi karena di kawasan wisata itu kalau sudah notabene wisatanya rame, itu jadi pelaku usaha pun juga kadang ada yang menggunakan kesempatan seperti itu. Tapi di sisi lain itu memang sudah kita komitmen sepakati bersama untuk harga dan yang lainnya. Karena itulah, Marjoko selalu menyarankan pengunjung untuk menanyakan semua sampai detail. Jika dirasa tak cocok, wisatawan pun berhak untuk memilih warung yang lain. Kalau itu sebetulnya gini, untuk kuliner di seputaran Pantai Drini itu sudah ada SOP-nya. Dalam arti kita sudah ada standarnya gitu. Namun terjadi sering miss antara pedagang dan pengunjung. Itu kita sudah negosiasi sama pengunjung wisata yang ada. Marjoko juga menegaskan pihaknya dan pemerintah setempat akan menindak tegas para oknum pedagang jika terbukti melakukan kecurangan. Sanksi tegasnya. Kalau yang pertama, kedua, kita masih toleran, masih kita kasih kesempatan, teguran seperti itu. Tapi kalau sudah dilakukan sampai 3 kali ya nanti dengan konsekuensi tegas kita keluarkan dari kelompok yang ada di sini. Tidak boleh berdagang lagi. Tidak boleh. Itu kalau sudah melanggar 3 kali tetap tidak boleh. Tak bisa dipungkiri, terkadang kejadian viral membuat wisatawan mengurungkan diri untuk berkunjung karena takut kena getok harga.